Kemudian rukun berikutnya ada namanya at-tahaddus. Makanya Rasulullah tuh nganjurin kita kalau dapat nikmat ada namanya tahaddus bin nikmah gitu. Apa itu tahaddus bin nikmah itu? Ya. Di surat Ad-Duha Bu, ayat 11. Yang artinya apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jadi Bu, kalau kita dapat nikmat, sunnahnya itu diceritain Bu. Kalau dapat nikmat itu, sunnahnya apa? Disampaikan kepada yang lain. Disiarkan. Itu di surat Ad-Duha ayat 11. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi ya, tidak bersyukur kepada Allah ya, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah itu kan nggak ujuk-ujuk Bu, ibu berdoa ya Allah, kayaknya lagi butuh mobil nih gitu. Tiba-tiba jatuh Alphard di rumahnya gitu. Enggak kayak gitu kan? Gitu nggak Bu? Enggak kan? Gimana cara Allah memberikan mobil Alphard ke rumah kita? Lewat tangan manusia kan? Dikasih rezekinya lewat manusia kan? Enggak ujuk-ujuk koin jatuh banyak gitu ke rumah kita gitu, enggak gitu kan? Tapi ada perantaranya manusia. Kayak tadi nih saya datang dikasih kue. Ini kue dari mana? Dari Allah kan? Tapi perantaranya lewat ibu-ibu. Berarti apa? Kasih sayang Allah nyampe ke kita, nikmat Allah nyampe ke kita itu lewat perantara makhluk-makhluknya. Jadi Allah memilih hamba-hambanya siapa aja yang menjadi perantara menghantarkan nikmat Allah kepada kita. Maka anjuran dari Rasulullah gitu kan, berterima kasih. Saat kita berterima kasih pada orang yang memberikan nikmat kepada kita, itu sama artinya kita berterima kasih juga kepada Allah. Jadi tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Gitu ya. Jadi dengan ucapan syukur yang paling puncak ketika kita menyampaikan kenikmatan yang paling puncak. Maksudnya apa? Apa kenikmatan paling puncak, Bu? Dalam diri kita? Nikmat iman, betul. Sebelah mana tadi Bu jawabannya? Kalau saya hadiah, saya kasih hadiah di ibu-ibu. Betul. Jadi nikmat yang paling puncak bagi kita seorang muslim adalah nikmat iman. Tahadus bin nikmah itu gimana? Kalau udah tahu nih iman ini nikmat nggak Bu? Nikmat. Lezat nggak iman itu? Lezat. Berarti apa? Kata Rasulullah, tahadus bin nikmah. Jadi kalau tahu nikmatnya iman, maka kabarkan kepada yang lain. Wah, alhamdulillah nih, enak banget kalau ikut pengajian tuh. Ayo coba deh ikut, gitu. Sama, kalau ibu-ibu bisnisnya sukses gitu atau kasih tahu, wah, ada teman lagi apa kayak butuh bisnis, kasih tahu aja. Wah, saya kemarin nyoba kayak gini. Coba kamu mungkin ada ide lain bisa dicoba gini gitu. Jadi dikabarkan ke yang lain. Manusia itu sering digodanya gimana? Kalau dia udah sukses, rahasianya simpen sendiri. Jangan kasih tahu ke yang lain. Padahal apa? Dengan kesuksesan dia itu datangnya dari mana? Dari Allah. Idenya datang dari mana? Dari Allah. Ya kan? Kemudian apa? Disimpan sendiri. Karena takut nanti punya saingan. Gitu Bu ya. Nah, saya juga kayak gitu Bu. Sekarang saya di YouTube, jadi aktif di sosial media. Di YouTube itu saya sekarang mengupload materi-materi saya. Termasuk yang sekarang nih saya rekam. Ibu-ibu nanti bisa kalau online di YouTube bisa menyaksikan materi-materi saya di YouTube. Ada ratusan video yang sudah saya upload, termasuk saya ngisi pelatihan, apapun itu. Ada seorang teman kemarin bertanya sama saya. Jadi saya betul-betul ngerekam pelatihan saya dan saya share di YouTube. Cari aja Bang Lubis Bu. Ya, cari Bang Lubis di YouTube, insya Allah keluar video-videonya. Termasuk ada tentang pengasuhan anak, motivasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk materi hari ini sedang saya rekam, nanti insya Allah saya akan upload di YouTube. Ibu-ibu boleh klik tombol merah di bawah ada subscribe namanya. Nah, kalau ibu tombol itu ibu klik jadi abu-abu warnanya, nanti jadi berlangganan. Tiap saya upload, ibu dikasih tahu. Nah, itu lebih enak lagi. Jadi maksudnya apa Bu? Niat saya salah satunya adalah bagian dari tadi itu, tahadus bin nikmah itu. Jadi ini ilmu kan datang dari Allah. Ini bukan ilmu dari mana-mana. Datangnya dari Allah. Ya udah disebarin aja sebagai kabar gembira. Kenapa? Enggak semua orang kemudian diberikan Allah kemampuan ngomong dan nyampein. Sebenarnya kan ini saya nggak tahu apa-apa juga kan Bu gitu. Ini cuma baca menyampaikan gitu kan Bu. Nah, tapi kan
di dalam faktanya Bu, ketika dilakukan survei di seluruh dunia, hal yang paling ditakuti manusia selain kematian, ini urutannya 1 dan 2 nih. Itu yang pertama itu ternyata apa? Berbicara di depan umum. Iya Bu. Ini ketika disurvei, ini nggak tahu nih ibu kalau saya tanyain satu-satu gitu. Ini survei dunia loh Bu. Jadi hal yang paling ditakuti orang dewasa salah satunya itu adalah berbicara di depan umum. Takut ular itu di bawahnya Bu. Ular kan umum ya Bu. Ada yang berani sama ular? Enggak, secara umum orang normal itu takut sama ular, tapi itu masih di bawah. Iya, orang lebih takut berbicara di depan umum. Nah sekarang, alhamdulillahnya, saya dulu awalnya pendiam orang ya gitu. Percaya nggak ibu kalau saya orang yang pendiam? Nggak percaya Bu ya? Saya dulunya pendiam. Kalau ngomong depan 5 orang aja gitu, Bu, udah keringetan saya gitu-gitu. Itu tahun 2000. Tapi kemudian terus aja namanya orang apa namanya? Katanya jam terbang gitu ya. Jam terbang bukan jam tangan terbang gitu kan gitu ya. Jadi udah ngomong aja gitu. Udah diberanikan aja gitu. Kayak sekarang jujur aja saya nggak berani sebenarnya ketemu sama ibu-ibu. Ilmu ibu pasti lebih banyak daripada saya, lebih pengalaman dong gitu. Saya kan masih apa namanya? Masih ABG. Sementara ibu kan sudah 17 tahun gitu. Saya masih anak baru kemarin sore gitu. Jadi saya yang perlu banyak belajar. Tapi kemudian dengan kesempatan yang diberikan Allah ini, kemudian saya ingin bersyukur lah kira-kira gitu. Ya udah disebarin aja. Nah teman tadi bertanya, Bang Lubis apa nggak rugi itu? Kan orang kalau ikut kelas Bang Lubis di pelatihan kan bayar. Kalau di YouTube kan tinggal dinonton kan gratis gitu. Enak banget Bang mereka gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah dengan diupload begitu di YouTube, pelatihannya nggak berkurang kok gitu. Insya Allah tetap aja kok gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah, itu salah satunya Bu. Termasuk kelebihannya nanti insya Allah yang saya bayangkan kalau saya meninggal selama YouTube masih ada, orang masih bisa menyaksikan apa namanya rekaman apa namanya ceramahnya paling nggak gitu lah Bu ya. Mudah-mudahan begitu. Nah jadi perintah Rasulullah itu kayak gitu. Amin insya Allah. Jadi Rasulullah ngingetin kita, ya kan? Dan Allah tadi memerintahkan kepada kita kalau dapat nikmat kabarin ke yang lain sebagai wujud rasa syukur. Nah nikmat yang paling tinggi tadi keimanan. Maka apa? Nikmat keimanan ini perlu kita sampaikan juga kepada yang lain, ngajak yang lain juga, gitu. Memotivasi yang lain. Kalau masih ada apa namanya warga kita, ibu-ibu yang belum merasakan nikmat seperti yang kita rasakan hari ini, disampaikan kepada mereka. Ini ciri-ciri kita bersyukur. Inilah yang disebut kemudian apa? Di dalam agama kita mengambil peran untuk berdakwah.